Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah pada hari Rabu 29 Januari 2025 walhada bertepatan dengan 29 dari bulan Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pelajaran Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada babu fadli man alima wa 'allama. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, keutamaan orang yang mencari ilmu dan mengajari ilmu. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abu Qasim Khalid bin Khalid, hadatsana Muhammad bin Harb, qala al-Auza'i an Zuhri an Abdullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibn Abbas annahu ta'arrada wa al-Qur'an bin Qais bin Hisn al-Fazari fi sahih Musa tamarra bihi ma bin Ka'b fada'a Ibn Abbas faqala inni tawaraitu ana wa sahibi hadha fi sahih Musa an sala sabila ila al-qiyyin sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sha'nahu يقول قال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا نعمك قال لا قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلغ عبدنا خضر فسأل سبيلا لرقيه فجعل الله له آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت فقال فتى موسى لموسى أراد يدوينا إلى صخرتي فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان على الكرة قال موسى ذلك ما كنا ندوي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدنا خضر فكان من شأنهما ما قص الله. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Qasim Khalid bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Harb qala al-Auza'i أخبرنا الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمرت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال سبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل سبيلا إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية فقيل له إذا قفت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdul Qasim Khalid bin Khalid hadatsana Muhammad bin Harb bin qala al-Auza'i akhbarana az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibn Abbas annahu tamara huwa wal Qurra bin Qais bin Hasan al-Fazari fi sahibi Musa famarra bihima Ubay bin Ka'ab fada'ahu Ibn Abbas qala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila liqihi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur sya'nahu qala Ubay na'am sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur sya'nahu bainama Musa fi ma'in bin Bani Israil irja'ahu rajulun qala ata'lamu ahadan a'lamu minka qala Musa la fa'awqallahu azza wa jalla ila Musa bala abduna khadirun fasa'ala sabila ila luqihi faja'ala Allahu lahu al-hut ayatan wa qila lahu id faqatta al-hut farji' fa innaka satalqahu fa kana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi athar al-hut fil bahr qala fata Musa li-Musa ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa syaitan an adhkura qala Musa dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada khadira wa kana min sya'nihima ma qasallahu fi kitabi. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو قاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى وهو والحرب ابن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل قال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خاضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع آثار الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم قصصا فوجد خاطر فكان من شأنه ما قص الله في كتابه. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdul Qasim Khalid ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Harb qala al-Auza'i akhbarana az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu tamara huwa wal Hurr ibn Qais ibn Hibsin al-Fazari fi sahibi Musa famarra bihima Ubay ibn Ka'ab fada'ahu Ibn Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hada fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabil ila luqihi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu faqala Ubay na'am sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israil idh ja'ahu rajulun faqala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'awha Allahu azza wa jalla ila Musa bala abduna khadirun fasala sabil ila luqihi faja'ala Allahu lahu al-huta ayatan wa qila lahu faqatta huta fajji fa innaka satalqahu fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u athar al-huti fil bahr faqala fa'ata Musa li Musa ara'aita id awayna ila sakhratin fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihi ila syaitan an adhkurahu qala Musa dhalika ma kunna nabghi fattadda ala atharihima qasasan fawajada khadiran
فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي بن كعب نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. زيد رفيق. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abul Qasim Khalid ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Harb qala Al-Auza'i akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Utamara wal Hurru ibn Qais ibn Hisn al-Fazari fi sahibi Musa famarra bihima Ubay ibn Ka'ab fada'ahu Ibnu Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila luqihi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu faqala Ubay na'am sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqulu bainama Musa fi mal'in min bani Israil idza ja'ahu rajulun faqala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'awha Allah azza wa jalla ila Musa bala abduna khadirun fasa'ala sabila ila luki faja'ala Allah lahu al-huta ayatan wa qila lahu idza faqatta huta farji fa innaka satalqahu fakana Musa sallallahu alaihi yattabi'u athar al-huti fil bahri faqala fata Musa li Musa ara'aita idza awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihi ila syaitan an adhkurahu qala Musa dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasan fawajada khadiran fakana min sya'nihima ma qasallahu fi kitabihi. Qra ya Uwais, akhir Uwais kelas. Uwais موجود. Bismillah qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdul Qasim Khalid bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Harb qala Auza'i akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibn Abbas annahu tawara huwa al-Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari fi sahibi Musa famarra bihima Ubay bin Ka'b fada'ahu Ibn Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala as-sabila ila lukihi hal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nuhu faqala Ubay na'am sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqulu bainama Musa fi mala'in min bani Israil idh ja'ahu rajulun faqala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'allahu azza wa jalla ila Musa bala
عبدنا خادرا فسأل السبيل إلى لوكه فجعل الله له الهوت آية وقيل له إذا فقدت الهوت فرد فإنك ستلقه فكان موسى صلى الله عليه وسلم عليه يتبع أثار الهوت في البحر فقال موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنسانه إلى الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصاصا فوجد خادرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Ala Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hammad ibn Usamah an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil kathir asaba ardhan fakana minha naqiyah qabilatul ma fambatat al-kala wal ashba al-kathira wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma'a fanafa Allahu biha an-nasa fasharibu wasaqu wa zara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya ki'anun la tamsiku ma'an wa la tambutu kila au kala'an fadhalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi arsaltu bihi. Maka di dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya haddatsana Muhammad ibn al-Ala, maka dia masyhur dengan kunyah Abu Quraib, dan dia Al-Kufi Al-Hamdani, dan dia rawi yang thiqatun hafidh, di atas derajat dari thiqah. Maka oleh sebab itu berkata Abul Abbas Ibnu Uqdah Al-Kufi, yuqaddimu Abu Quraib fil hifdh wal kathrah ala jami' masyaikhihi. Maka dulu Abul Abbas Ibnu Uqdah lebih mendahulukan Abu Quraib Muhammad Ibn al-Ala dari segi hafalan daripada masyaikh yang lain. Dan berkata Abu Ali Al-Hafidh An-Naisaburi meriwayatkan tadi dari Ibnu Uqdah Al-Abbas, Abul Abbas Ibnu Uqdah, dan berkata An-Nasa'i thiqatun, dan berkata Ahmad Ibnu Nasr Al-Khaffaf ma ra'aitu min masyayikh ba'da Ishaq ibni Ibrahim ahfad min Abi Quraib. Maka aku tidak mendapati dari para masyayikh setelah Ishaq ibnu Ibrahim, maksudnya di sini Ishaq ibnu Ibrahim Al-Handali yang merupakan qarinnya Imam Ahmad, maka tidak didapati setelah dia kecuali Abu Quraib. Maka Abu Quraib hidup di zaman setelah Imam Ahmad, dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari juga. Dan begitu pun dikatakan oleh Ibrahim Ibnu Abi Thalib An-Naisaburi, lam ara ba'da Ahmad ibni Hanbal ahfad min Abi Quraib. Maka aku tidak mendapati setelah Imam Ahmad yang lebih hafal kecuali Abu Quraib. Maka di sini Abu Quraib diberikan tautsik nisbi, tautsik yang dinisbahkan
setelah Imam Ahmad dan Ibrahim Al-Handoli. Ishaq ibnu Ibrahim Al-Handoli. Dan Imam Ahmad mengatakan, "Lau hadastu an ahadin mimma ajabu yakni fil mihnah la hadastu an isnin, Abu Ma'mar wa Abu Quraib." Maka berkata Imam Ahmad, jika aku meriwayatkan hadis dari seseorang yang dulu dia itu ajabu fil mihnah, yang menjawab dari al-mihnah apa? Fitnah khalqul Quran, maka pasti aku akan meriwayatkan dari dua orang ini, Abu Ma'mar dan Abu Quraib. Maka Abu Ma'mar dan Abu Quraib mempunyai kedudukan yang mulia. Berkata Maslamah Ibnu Qasim thiqah. Maka rawi seperti ini wallahu a'lam, dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan thiqatun hafidz. Adapun berkata Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Hammad bin Usamah, maka dia Al-Qurashi, dan Hammad bin Usamah dilaqabi dengan Abu Usamah. Dan begitupun beliau di atas derajat thiqah. Dan beliau di tabaqah ke-9, maka di bawah Hamadan dari segi usia. Siapa Hamadan? Hamad ibnu Zaid imam, Hamad ibnu Salamah juga imam, namun Hamad ibnu Zaid lebih kuat. Dan setelah dua mereka Hamadan, Hamad ibnu Usamah. Bisa kita golongkan mereka masih sezaman karena perbedaan satu tabaqah, perbedaan yang kecil. Namun yang masyhur Hamadan adalah Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Kemudian datang setelah itu Hamad ibnu Usamah. Dan Hamad ibnu Usamah barakallahu fikum Al-Qurashi, maka telah ditautsik oleh para ulama. Seperti Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan thiqatun mu'tamad. Berkata Imam Ahmad, thiqah kana sabtan, maka asbatuhu la yakadu yukhti. Subhanallah. Berkata Imam Ahmad bahwa dia rawi yang thiqah dan sangat kuat hafalannya. Sampai sangat kuatnya hafalannya seakan-akan tidak pernah salah. Maka lihat bagaimana Hamad ibnu Usamah kedudukannya seperti Hamad ibnu Zaid, imam dari segi hafalan, bahkan lebih kuat daripada Hamad ibnu Salamah. Namun agak sedikit turun dari usia sehingga dia tidak digabungkan dengan kedua tadi. Namun jika digabungkan pun tiga Hamad itu pun bagus. Dan kedudukan Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Usamah dan Hamad ibnu Zaid semuanya satu tabaqat, namun Hamad ibnu Zaid dohirnya lebih kuat dari Hamad ibnu Salamah. Sampai Imam Ahmad mengakui dia tidak pernah salah seakan-akan, saking kuatnya. Dan berkata Ahmad ibnu Shalih Al-Jaili, thiqatun wa kana ya'uddu min hukama ashabil hadis. Maka saking kuatnya dia digelari atau dimasukkan sebagai hukama, para hukum, ahli hukum dari ashabil hadis yang menghukumi permasalahan hadis. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Dan Abu Hatim mengatakan saduq. Nah, disinilah bagaimana Abu Hatim yang digelari dengan mutasyaddid. Semua orang menyebutkan hafalannya sangat kuat, dia saduq, biasa-biasa saja.
Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqah. Adapun Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan siqatun ma'mun, maka dia di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Buraid ibni Abdillah, maka dia adalah Buraid ibni Abdillah ibni Abi Burdah. Maka dia meriwayatkan dari Abi Burdah yang merupakan anak dari Abu Musa al-Ash'ari. Maka Buraid di sini meriwayatkan dari kakeknya Abi Burdah nanti. Maka Buraid di sini dari kelompok al-Ash'ariyun, dari keturunan Abu Musa al-Ash'ari. Maka dia dari Yaman. Al-Ash'ariyun min ahlil Yaman. Dan dulu dia di tabaqah yang ke-6. Maka di sini termasuk sanad yang ali, di mana Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Hamad ibnu Usamah di tabaqah yang ke-9, kemudian meriwayatkan dari Buraid di tabaqah yang ke-6. Dan kedudukan Buraid di sini wa huwa al-Kufi al-Ash'ari dari Madinah, dari Abu Musa, dan al-Ash'ariyun dari Yaman. Maka kedudukannya di sini dia antara thiqah dengan hasan. Maka para ulama ada yang mentautsik dia, maka yang mentautsik beliau seperti Abu Dawud As-Sijistani mengatakan thiqah, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan thiqah fil hadis. Lalu Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili mengatakan thiqah, dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan thiqah di riwayat yang lain la ba'sa bihi aw laisa bihi ba's, menurunkan kepada saduq. Maka ada apa gerangan para ulama khilaf? Karena telah datang beberapa ulama yang menurunkan dia, dan yang menurunkan dia tidak tanggung-tanggung ulama yang mu'tadil. Di antaranya Abu Zur'ah dikatakan laisa bil qawi, kata Abu Zur'ah, dan dia mu'tadil, kurang kuat hadisnya. Dan berkata Imam Ahmad yarwi manakir, dia mempunyai riwayat yang mungkar. Antum taktubun aula? Taktub aula? Ada muhim hada ilmu rijal. Wakadzalika bisabab hada kadzalika Abu Hatim yaqul laisa bil matin yuktabu hadithuhu. Hada lafaz yuktabu hadithuhu, jadi dia masih diambil hadisnya. Oleh sebab itu mengumpulkan dari ucapan-ucapan pendhaifan dan pentsikohan sebagian ulama seperti Ahmad ibnu Syu'aib. Telah kita lewati di pelajaran asar. Siapa Ahmad ibnu Syu'aib? An-Nasa'i. Berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's, dia mengumpulkan dari pendhaifan Imam Ahmad dan pentsikohan ulama yang lain. Maka dia la ba'sa bihi. Dan berkata Ibnu Adi saduqun wa ahdithuhu mustaqimah wa arju an la yakuna bihi ba's. Maka ini lafaz dari Ibnu Adi, dia memeriksa hadisnya bagus, namun hafalannya pas-pasan. Maka dia lebih baik la ba'sa bihi. Maka inilah dari ucapan para ulama. Maka Yahya ibnu Ma'in mengatakan juga laisa bihi ba's. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan thiqatun yukhti qalilan, maka masih mengatakan di derajat as-thiqah, walakin wallahu a'lam, yang zahir dia adalah saduq hasanul hadis, turun dari derajat thiqah karena telah dijarah oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lain karena hafalannya, punya manakir dan mempunyai beberapa
kejanggalan dari hafalannya. Berkata Abu Zur'ah bahwa dia itu laisa bil qawi, tidak begitu kuat. Maka turun dari derajat thiqah kepada derajat hasan. Dan ini yang mendekati kepada al-haq. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan thiqah, maka lebih baik menurunkannya kepada saduq hasanul hadis. Maka inilah kedudukan dari Buraid. Kemudian Buraid meriwayatkan an Abi Burdah, dan Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan kakeknya dia. Maka Buraid meriwayatkan dari kakeknya Abu Burdah. Lalu Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Ash'ari ini siapa namanya? Dikatakan dia masyhur dengan kunyah sehingga namanya tertutup. Dan ini banyak seperti para sahabat Abu Bakar dan juga Abu Sa'id al-Khudri dan juga Abu Umamah dan juga Abu Razin al-Uqaili dan yang lainnya. Abu Hurairah juga masyhur dengan kunyah sehingga namanya tidak begitu diketahui. Maka siapa namanya? Dikatakan namanya Amir. Dan ini yang rajih, dikatakan juga Al-Harits. Maka Amir yang mendekati kebenaran, dia Amir Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Lalu bagaimana kedudukan beliau? Kedudukan beliau thiqah. Maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Ahmad ibn Shalih al-Jaili thiqah. Dan bahkan Abdurrahman ibn Yusuf ibn Kharrash, rawi yang dhaif, mengatakan saduq wa marah thiqah. Dan dithiqahkan oleh Muhammad ibn Sa'ad, dikatakan thiqatun katsirul hadis. Maka rawi ini thiqah. Wallahu a'lam. Lebih baik daripada cucunya Buraid. Maka di sini Amir Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari, thiqah. An Abi Musa al-Ash'ari. Selama ini belum kita jelaskan siapa Abu Musa al-Ash'ari sah, atau sudah masuk ke biodata biografi? Belum. Maka Abu Musa al-Ash'ari huwa sahabi al-jalil, bernama Abdullah ibnu Qais. Maka dia masyhur dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Namanya Abdullah ibnu Qais, telah datang hadis penyebutan namanya dari Nabi langsung. Maka dia masyhur dengan kunyah seperti Abi Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Umamah, Abu Bakar, dan yang lainnya. Mimman ghalabat alaihi kunyatuhu. Lalu di mana dilahirkan sahabi al-Jalil ini? Di Yaman, fi Zabid. Maka makna Zabid adalah tempat di Hudaidah sekarang. Dan di sanalah kelompok al-Ash'ariyun. Maka al-Ash'ariyun berasal dari Zabid yang sekarang dinamakan provinsi Hudaidah di Yaman Utara, perbatasan dengan Laut Merah, mau ke Mesir lewat sana, dan perbatasan dengan Saudiah juga. Keutamaan beliau sangatlah banyak. Pertama, beliau melaksanakan 2 hijrah, yang mana telah datang di dalam hadis bahwa kanu ma'a Ja'far bin Abi Thalib wa man ma'ahu minal muslimin ila an ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu dia melaksanakan hijrah dari Yaman. Saya sebutkan tadi dari Hudaidah, dan Hudaidah negeri Yaman yang mempunyai laut. Maka dia berlayar dari Hudaidah ingin menuju ke Madinah. Maka Madinah tidak mempunyai laut, paling menuju kepada Jeddah yang jelas pesisir dari Arab ataupun Saudiah. Dulu belum ada Saudiah, yang jelas tempat pelabuhan yang mendekati kepada Madinah. Maka diharapkan seperti itu. Walakin fa'alqathum rih ila biladil Habasyah.
Maka karena pernahkodaan tidak begitu mumpuni, tidak seperti mereka orang-orang yang melaksanakan perjalanan jauh, mereka hanya para sahabat ingin hijrah, maka salah perhitungan, terbawa angin, ingin ke Yaman malah ke Habasyah. Di mana Habasyah? Ethiopia, berarti Afrika. Ingin naik ke atas dari Yaman selatan, masih Jaziratul Arab, menyisir gitu. Kemana? Ke Saudi. Dari Yaman ke Saudi, lewat Jeddah, lewat laut. Tidak, terbawa angin melintas. Yang tadinya menyisir di pinggir-pinggir dari laut, enggak, melintas ke Afrika. Jadinya ke Jazirah Al-Afrika. Makanya pengen tahu kalian di mana Habasyah, di mana Yaman, buka peta Jaziratul Arab, Afrika. Kalian buka petanya Sumbar, Sumatera Barat. Ya, tahunya cuman Dharmasraya. Atau paling sedikit peta Sumatera. Biar tahu Medan, negara sendiri. Biar tahu Lubuk Linggau. Itu aja kerjaan kalian, buka peta Sumatera. Ya enggak dong kalau pengen belajar agama Islam. Pengen belajar agama Islam, buka peta Jaziratul Arab. Di situ diketahui bagaimana para sahabat dulu berhijrah. Bagaimana sahabat dulu melaksanakan perjalanan dan para salaf melaksanakan perjalanan rihlah thalabul ilm. Maka bukalah peta-peta dari Jaziratul Arab biar diketahui Al-Kufi di mana, Al-Basri di mana, Asyami dari Suriah di mana Suriah itu. Oh, Suriah itu ternyata di benua Afrika. Salah. Suriah bukan di benua Afrika. Makanya tadi tahu Habasyah karena melihat peta. Maka disebutkan di peta Habasyah itu adalah Ethiopia. Dan Ethiopia di mana? Sebelahnya Garut. Tahu Garut? Jawa Barat? Tidak. Maka telah disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang panjang, kita ringkas saja karena masih banyak keutamaannya, bahwa beliau ingin berhijrah ke Nabi Madinah. Terbawa angin tiba-tiba membelah lautan merah menjadi ke Afrika, ke Habasyah. Akhirnya alhamdulillah di sana masih ada kaum muslimin bertemu dengan sahabat yang memang sudah lama di sana. Siapa? Ja'far ibni Abi Thalib. Maka Ja'far ibni Abi Thalib sudah tunggu. Kita berhijrah bersama. Akhirnya berhijrah bersama kaum muslimin sampai datang bersama-sama dengan Ja'far dalam keadaan sampai ke Madinah dalam keadaan perang melawan Yahud. Perang Khaybar. Maka di saat itu terlambat namun tetap masih bertemu dengan Nabi dan didapati Nabi dalam keadaan perang Khaybar. Dan dari sinilah dilakobi dari keutamaan Abu Musa al-Asy'ari seperti di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih asalnya, namun diriwayatkan di Abi Ya'la dan Musnad Ar-Ruhyani dengan lafaz pujian. Apa pujiannya? Allahumma gfir li Abdullah bin Qais, atau pujiannya lakumul hijrah marratain hajartum ila Najasyi wa hajartum ilayya. Maka ini ucapan Nabi diriwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan dia asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, walahu wali ashabihi hijrah wahidah walakum antum ahlus safinah hijratan. Maka dipuji oleh Allah, adapun kalian semua wahai para sahabat melaksanakan hijrah satu kali. Kemana? Dari Makkah ke Madinah. Walakin sahibus safinah antum, yakni Abu Musa yang datang dari Habasyah bersamaan dengan Ja'far ibnu Abi Thalib yang sudah lama di sana.
Adapun kalian mempunyai 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan juga setelah Habasyah hijrah kepada aku, kepada Nabi Muhammad. Maka ini disebutkan dengan keutamaan di mana Nabi mengatakan lakumul hijrah maratain. Hajartum ila Najasyi di Habasyah wa hajartum ilayya. Maka disebutkan Abu Musa 2 hijratain. Keutamaannya dibanding para sahabat yang lain hanya 1 hijrah. Maka di sini innamal a'malu binniyat. Dia niatnya hijrah ke Madinah, terbawa angin hijrah ke Habasyah. Namun yang namanya hijrah suatu ibadah yang sangat agung, maka tetap dia mendapatkan keutamaan dari Allah dan Rasulnya sehingga dilaqabi dengan Dzul Hijratain. Orang yang mendapatkan 2 hijrah. Dan keutamaannya Abu Musa al-Asy'ari dulu Nabi mendoakan khusus kepada Abu Musa. Dan di sini faidahnya juga kita mengetahui nama Abdullah ibnu Qais dari ucapan Nabi. Maka Nabi memberikan doa khusus dengan menyebutkan namanya, Allahumma gfir li Abdillah ibni Qais dan bahu wa udkhilhul yawmal qiyamah madkhalan karima. Wahai Allah, ampunilah dosa Abdullah ibnu Qais. Dan indaka Muhammad masmu Abi Musa al-Asy'ari. Siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Abdullah ibnu Qais. Dari mana dalilnya itu Abdullah ibnu Qais? Bukan? Enggak paham. Allahumma fir li Abdullah ibnu Qais. Ini siapa yang menyebut itu? Nabi. Baik. Tadi saya telah menyebutkan bahwa Nabi yang memberikan nama, menyebutkan kepada kita Abdullah bin Qais. Itu nama dari bapaknya, namun Nabi menyebutkannya. Allahumma gfir li Abdillah bin Qais. Nah, ini dia pendalilan nama Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, bahkan Nabi menyebutkan namanya. Dan ini keutamaan dari segi apa? Nabi menyebutkan doa khusus kepada Abdullah bin Qais tanpa menyebutkan dirinya. Maksudnya bagaimana? Biasa doa seperti misalnya Allah yarhamuna wa yarhamuka. Allah merahmati kita dan merahmati kamu. Atau Allahumma gfirli walidan bikum. Allah ampuni dosaku dan dosa kalian. Itu kebanyakan doa yang disebutkan oleh Nabi. Berdoa untuk dirinya dan untuk orang lain. Namun di sini mengkhususkan doa pribadi tanpa menyebutkan dirinya. Untuk Abdullah bin Qais menunjukkan bahwa Abdullah bin Qais mempunyai keutamaan. Disebutkan Allahumma gfir dambahu li Abdullah bin Qais wa adkhalahu yaumal qiyamah madkhalan kariman. Dan wahai Allah, masukkan dia kepada surga. Maka disebutkan doa ini untuk Abdullah bin Qais khusus. Inilah keutamaan dia. Disebutkan doa dengan nama khusus. Bismillah. Maksudnya tanpa menyebut untuk dia dan tanpa menyebut dengan kaum muslimin. Misalnya Allahumma gfir al-muhajirin, Allahumma gfir al-ansar. Itu umum untuk qabilah al-muhajirin, qabilah ansar dan kelompok al-muhajirun. Namun di sini untuk nama satu, Abdullah ibnu Qais. Hadits ini muttafaqun alaih. Dan itu juga dulu Nabi Muhammad SAW sangat ridho kepada Abdullah bin Qais dan al-Asy'ariyun, terutama dari ahsanil qiraah. Maka orang-orang al-Asy'ariyun dari Yaman, mereka membaca qiraah Al-Quran dengan suara yang indah. Tentunya dengan mempelajari ilmu tajwid dan qiraah misalnya, suaranya indah. Adapun jika tidak mempelajari ilmu tajwid, panjang pendek tidak tahu, idgham, iqlab tidak tahu, ya suaranya aja yang bagus, tapi tidak mempunyai qawaid. Maka jika mereka mempelajari ilmu tajwid sangat indah. Dan kami dulu waktu di Yaman mempunyai klinik, kami mempunyai laboratori untuk memeriksa labor, dan laboratoris di sana kami jadikan dulu karyawan kita orang Yaman dari Al-Asy'ar.
Maka kalau tidak ada pasien kosong, dia tidak sibuk membaca Al-Quran, suaranya indah, maka alhamdulillah bacaannya sangat indah. Jadi sambil duduk di depan mikroskop dan laboratorium lagi kosong, kebetulan tidak ada pekerjaan, baca Al-Quran dan suaranya sangat indah. Maka di sini Al-Asy'ariyun suaranya masyhur, dan di sini Nabi mengatakan pujian kepada Abu Musa dan kabilah Al-Asy'ariyun bukan hanya dia saja. Maka berkata kepada Abu Musa dengan hadis yang muttafaqun alaih, ya Aba Musa, laqad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan mizmar. Maksudnya mizmar di sini adalah pita suara yang sangat bagus, yang mana beberapa orang diberikan kekuatan pita suara yang bagus. Maka jadilah dia qurra Al-Quran yang sangat baik suaranya. Dan juga ada yang diberikan suara yang bagus, Allahul Musta'an, jadi vokalis 4 oktav. Oktav pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti biasanya nyanyi, melengking dan sebagainya. Maka ini mubtala, diberikan kenikmatan oleh Allah, malah jadi artis, menyanyi. Yang lebih parah dari itu semua, yang ketiga, dulu menghafal Al-Quran, hafalannya bagus, kemudian jadi imam masjid, jadi imam masjid fakir, gak punya uang, mendingan jadi penyanyi. Akhirnya masuk kepada grup band dan jadi vokalis, akhirnya menjadi vokalis. Kemudian ditulis di tarikhnya, dulu penghafal dan pembaca imam masjid, sekarang menjadi penyanyi. Ini lebih buruk. Dan juga lebih baik dari itu, dulu dia penyanyi, kemudian dia bertobat dan menjadi imam dan ahli Al-Quran. Maka ini juga ada. Dulu penyanyi di Bandung, punya band, namanya Cakrawala Band. Sekarang menjadi imam di Masjid Mukbil Al-Wadi. Maka banyak dari manusia yang beraneka ragam kehidupannya. Maka seperti itulah, dari manusia diberikan suara, namun Allah Musta'an malah menjadi penyanyi. Adapun Abu Musa Al-Asy'ari dan Al-Asy'ariyun, kebanyakan mereka para pembaca Al-Quran. Alhamdulillah, wallahu a'lam, dari Yaman yang jadi malah penyanyi-penyanyi kondang. Di setiap negeri ada penyanyinya. Tidak ada wallahu a'lam dari Al-Asy'ariyun. Yang adanya Ma'ruf bin Faqih, Bil Faqih, atau yang lainnya yang kita tidak tahu. Yang jelas penyanyi-penyanyi di sana, namun bukan dari Al-Asy'ariyun. Alhamdulillah, mereka disibukkan dengan Quran. Maka di sini mana wajah pendalilannya? Pujian Nabi kepada Abu Musa dijadikan bahwa pita suaranya bagaikan pita suara keluarga Abu Daud, dan Nabi Daud alaihi salam sebaik-baiknya orang yang mempunyai pita suara. Maka dia berdendam dengan zikir-zikir untuk Allah dengan suara yang sangat indah. Dan juga dari keutamaan Al-Asy'ariyun itu sendiri, suaranya sangat indah, seperti di hadis juga yang muttafaqun alaih. Ini hadis-hadisnya muttafaqun alaih tentang Abu Musa ini. Berkata Nabi, inilah a'rifu aswata rafqatil asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Maka di malam hari, kata Nabi, dan di zaman Nabi di malam-malam tidak ada televisi, rumah-rumah pada nonton televisi tidak ada, belum ada, dan rumah tidak ada AC, tidak bunyi, dan rumah tidak ada kipas, bahkan kipas angin,
sehingga benar-benar terdengar keheningan malam. Maka Nabi mengatakan di sini, inilah a'rifu asfata rufqatul asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bilail. La a'rifu lam hina lam taukid. Maka aku sangat mengetahui keindahan dari suara orang-orang al-Asy'ariyun, dari para sahabat. Aku mengetahui rumah-rumah mereka di saat mereka membaca Al-Quran. Kedengar kepada rumah Nabi. Dan Nabi tinggal di sebelah masjid. Maka terdengar, misalnya di sana, di sana, di sana. Seperti kita di pondok ini ada rumah-rumah. Maka di sana membaca Al-Quran. Nabi tahu, wih, suaranya indah. Oh, itu kelompok Al-Asy'ari. Didengar lagi di sana, bangun membaca Al-Quran. Didengar oleh Nabi, oh indah sekali suaranya, itu Al-Asy'ari. Dari sebelah belakang rumah Nabi mungkin didengar lagi. Maka semua Al-Asy'ariyun yang datang bersama Abu Musa sekitar 40 kepala keluarga. Maka mempunyai 40 rumah dari kelompok Al-Asy'ariyun. Maka Nabi mengatakan, aku lebih mengetahui rumah-rumah mereka Al-Asy'ariyun karena mereka di malam hari membaca Al-Quran. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun di siang hari aku tidak mengetahui keadaan rumah mereka. Maka di sini menjadi pendalilan pertama, pembacaan Al-Quran di malam hari boleh dengan suara yang tinggi. Tentunya dia dengan istrinya, dan di malam-malam pada saat hening itu Nabi mendengar. Dan yang kedua, disunahkan membaca sholat lail jahar. Maka jika antum ingin sholat malam, kenapa kita membangunkan antum adzan awal? Dan tadi banyak yang dipukul karena tertidur, tidak adzan awal, tidak bangun di adzan awal, malas, tidak sholat malam. Maka kalian pergi ke masjid, sholat kalian jahar dengan membaca hafalan kalian di masjid, daripada disakan misalnya. Maka di sini sangat indah murojaah dengan melaksanakan sholat. Tidak terasa kamu telah berdiri setengah jam karena menghafal di dalam sholat kamu dan tadabbur. Maka ini dulu para Al-Asy'ariyun juga menjadi poin di sini. Selain suaranya yang indah, Nabi mengatakan, aku mengetahui rumah-rumah mereka karena sholat-sholat mereka. Meninggikan suara dan indah suaranya, tahu, oh ini rumahnya Al-Asy'ariyun. Adapun di siang hari, aku tidak mengetahuinya. Karena di siang hari tidak terdengar suara-suara mereka dalam keadaan membaca Al-Quran, bekerja, dan seterusnya. Maka ini dari keutamaan dari Abu Musa Al-Asy'ari dan juga dari Al-Asy'ariyun dalam membaca Al-Quran. Lalu kembali kita kepada lafaz hadis. Apa lafaz hadis di sini dari segi kitabul ilm? Maka di sini dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilm." Permisalan dari apa yang Allah turunkan kepadaku dari al-huda, petunjuk, dan ilmu syar'i. Awas, di sini diperhatikan hadis ini bahwa Allah memisalkan kepada Nabi, memisalkan kepada kita dari wahyu yang Allah berikan dari hidayah dan ilmu itu seperti kamatsalil gois, seperti gois. Apa itu gois? Gois itu nanti akan kita bahas hujan, namun hujan yang bermanfaat, baik keras hujannya, baik hujan yang rintik-rintik atau gerimis, atau hujan yang sekali tapi dalam waktu setengah jam kencang. Nah ini orang-orang yang pengen selalu firihal, aduh pas waktu adzan nggak ada lagi karena kencangnya. Tapi pengennya hujan yang gerimis biar terus sampai waktu adzan. Sallu firihalikum. Iya, pengen seperti itu biar tidak ada pelajaran. Alhamdulillah. Maka kita di sini melaksanakan rukhsah
Tidak ada pelajaran jika shollu fi rihal, karena kita tidak pergi ke masjid. Menghidupkan sunnah sholat di rumah, mengambil rukhsah. Maka ini yang disenangi oleh para santri di sini. Kalau lagi malas belajar, ya Rabb nazil di matar, Allahumma agithna, wahai Allah turunkan hujan. Maka di sini Allah misalkan atau Rasul misalkan permisalan dari yang Allah turunkan kepadaku dari ilmu dan petunjuk hidayah seperti diturunkannya hujan ke bumi. Maka disebutkan kamatsalil ghaits al-kathir, hujan yang deras. Bukan hanya sekedar rintik-rintik tetapi deras, memberikan air yang banyak. Asaba ardon, yang menyirami bumi. Nah, disinilah dibagi-bagi tentang permasalahan orang-orang yang mengambil ilmu dari yang Allah berikan lewat aku. Maka aku ini, kata Nabi, dengan ilmu dan hidayah bagaikan hujan. Nah, aku pun kepada manusia yang ada di muka bumi, baik manusia yang ikut dengan Nabi, para sahabat, baik manusia yang kufur kepada Nabi, dan seterusnya. Nah, dari para sahabat pun macam-macam. Ada yang menerima dengan benar-benar menerima dari ilmu, dan ada yang alhamdulillah duduk dengan Nabi, yang penting tidak menghafal dan sebagainya, banyak juga. Berapa dari para sahabat? Maka di sini disebutkan dari permisalan Nabi bahwa dari hujan yang diturunkan, dari ilmu yang aku berikan itu maksudnya fakana minha naqiyah, ada jenis tanah. Nah, di sini yang naqiyah. Apa itu? Qabalatil ma fambatatil kala wal usba al kathir. Maka yang jenis pertama dia itu tanah yang menyerap air. Mana hujan tadi? Diserap. Tidak ada becek, tidak. Tidak ada bekas air yang tergenang, tidak. Maka itu dinamakan dengan jenis naqiyah yang pertama. Dia menyerap dari air, namun menumbuhkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan ternak seperti al-usb, al-kala, ini rumput-rumputan yang dimakan oleh ternak, ataupun bahkan yang dimakan oleh manusia, seperti menanam dari durian dimakan. Iya, durian dimakan, bukan dicium saja wangi, tapi dimakan ya. Maka durian, dan sekarang lagi musim duku, rambutan, dan yang lainnya, maka ini pun dalam keadaan tumbuh. Ini jenis yang pertama. Minha, dan jenis yang berikutnya ajadibu. Dan ajadibu di sini sifat yang kedua dari tanah. Amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasharibu wasaku wazarahu wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Dan di sini jenis yang kedua adalah air itu tidak diserap, tetapi tanah ini menggenangkan air. Maka akhirnya ada air yang tersisa dalam genangan, dan ini seperti danau ataupun payau ataupun sungai kecil dan seterusnya. Maka akhirnya minumlah manusia darinya, dari penampungan air hujan ini, atau dari situ dijadikan oleh Allah tumbuh mata air kecil. Maka akhirnya dari hujan ini, dari penampungan dari air hujan, dimanfaatkan untuk minuman hewan, dimanfaatkan untuk manusia, dan bahkan dimanfaatkan untuk pengairan. Maka di zaman now, alhamdulillah, pengairan di mana-mana. Dibuatkan sistem pengairan, disebar air yang turun dari Allah itu ke tempat-tempat pengairan, dibendung, airnya dialirkan ke tempat-tempat untuk mengairi sawah, untuk mengairi ladang. Maka itu seperti di Indonesia sangat baik pengairan. Akhirnya air dari hujan tersebar kemana-mana, tidak hanya tertampung dimakan di tempat tertentu. Dan yang ketiga,
adalah ki'an. Tanah yang ketiga ki'an. La tamsikuma wa la tambutul kala. Maka airnya diserap, namun tidak menumbuhkan apa-apa. Jadi airnya mana hilang diserap tanah, tapi tidak subur juga mengeluarkan tanaman ataupun mengeluarkan rumput-rumput untuk hewan ternak, tidak ada. Maka di sini perkara yang ketiga. Fadzalika mathaluman. Nah, di sini yang tiga jenis tadi Nabi ingin menjelaskan. Lihat, dari manusia yang mempunyai keutamaan, dia bagaikan tanah yang menerima ilmu dariku. Maka dikatakan oleh Nabi, fadzalika mathaluman faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka inilah dari dua tanah contoh mereka yang bermanfaat daripada ilmu yang aku berikan kepada mereka dan hidayah. Maka bermanfaat bagi dirinya, diserap dari apa yang Allah berikan kepadaku dari ilmu dan hidayah. Wa alima wa 'allama. Maka dia menyerap, mendapatkan ilmu, wa 'allama, dan membuat manusia bisa makan, bisa minum, dan hewan-hewannya bisa minum, dan ditumbuhkan rumput-rumput. Maka wa'allama, bermanfaat untuk manusia, menerima ilmu, mentransfer, dan merelay setelah mentransfer ilmu. Maka ini permisalan dari Nabi. Sehingga alhamdulillah kita semua di sini masuk kepada tanah pertama dan kedua. Adapun wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Maka jenis yang ketiga tadi, maka dia itu tanah yang menyerap air tetapi tidak menumbuhkan apa-apa. Maksudnya hilang begitu saja, tidak mau. Maka seperti orang-orang yang tidak mau menerima hidayahku. Bisa jadi kafir, musyrik, atau muslim tetapi tidak mau menerima hidayah, tidak mau duduk menuntut ilmu, tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu, atau menjauhi a'rada an majlisil ilm. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, walam yaqbal hudallah, dia tidak menerima hidayah dari Allah, alladzi ursiltu bihi. Maka di dalam hadis ini pun nanti akan kita bahas tentang permasalahan orang-orang yang lari dari menuntut ilmu dan celaan kepadanya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, pertama, Nabi Muhammad SAW dari kesuksesan dia mengajar, maka perlu diperhatikan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwa pada Nabi itu suri tauladan, diambil dalam berbagai segi. Contohnya, kamu seorang guru, kamu seorang muallim, kamu seseorang yang mengajari manusia kepada kebaikan, maka kamu mengambil contoh bagaimana Nabi mengajar dulu, ya dari Nabi. Ingin mengambil bagaimana sistem pengajaran yang sukses, ambillah dari Nabi. Meskipun kita tidak menafikan dari pengajar-pengajar manusia seperti Ki Hajar Dewantara yang mempunyai kaidah Tutwuri Handayani dan yang lainnya misalnya, yang dulu masih ingat. Maka mereka mempunyai metode-metode seperti sekarang sistem CBSA, dan sekarang metode kita di dalam pengajaran di sini masuk kepada Telegram, dan diharapkan bagi para wali santri ikut di Telegram, sehingga semua mempunyai metode-metode sendiri. Namun dari metode yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari pengajaran Nabi seorang pengajar, apa? Nabi memisalkan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama,
takalam hadis Nabi, ta'al. Kilakuma ta'al. Ana sakit, ta'al. Ada laisa talabul ilm. Yadhab. Fi waktu dirasah yadhab. Berdua, ketawa-ketawa. Allahul musta'an. Ada seperti ini. Kita membahas sekarang ucapan Nabi. Bagaimana Nabi memisalkan diturunkan wahyu. Nyengir, ketawa-ketawa. Ada. Yang lain ada yang ketawa. Kalau ini ketawa bersama, ada yang ketawa sendiri mungkin. Lagi error. Nyengir sendiri, ketawa sendiri. Ada. Alhamdulillah. Berarti kalian normal ya. Tidak error. Yang error ketawa sendiri. Maka perhatian, kalian penuntut ilmu, adab dalam menuntut ilmu. Ada saja yang memotong hadis, Allahul musta'an. Maka di sini Nabi memisalkan dari apa yang Allah turunkan dari ilmu dan hidayah kepada manusia yang ada, manusia yang menerima dakwah ataupun tidak, bagaikan hujan yang menimpa tanah, dan tanah itu ada bermacam-macam. Ada yang kian tadi, dan ada yang tanahnya itu menerima, dan ada tanah yang menahan hujan. Maka di sini terbagi menjadi 3. Dan inilah dari faedah yang bisa kita petik dari Nabi, bahwa Nabi dari sistem pengajaran yang sukses, dia memisalkan. Maka jika kalian mampu untuk memberikan kajian dengan permisalan yang mendekati kepada pemahaman, bagus. Maka dulu Nabi yastahdim darbal amsilah al-balighah al-wajizah alati biha tasilu biha al-ma'lumah wa turassah fil adhan. Bahwa Nabi dulu memberikan misal-misal kepada para sahabat untuk apa? Untuk turassah fil adhan, agar membekas di hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka benar-benar memahami. Seperti contohnya, beberapa ibadah disebutkan bahwa amalan ini lebih baik dari humrin na'am. Oleh Nabi dicontohkan seperti itu. Lebih baik daripada unta merah. Kenapa Nabi mencontohkan unta merah? Karena unta merah pada saat itu adalah kebanggaan dan supremasi, lambang kekayaan. Jika sekarang ini misalnya mempunyai villa ataupun mempunyai Lamborghini Aventador, mobil mewah yang harganya 22 miliar, itu lambang supremasi. Ataupun artis-artis zaman now mempunyai pesawat jet pribadi, atau di atap dari villanya mempunyai lapangan helikopter. Nah, maksudnya seperti itu. Contoh di zaman now, di zaman Nabi berbeda. Di zaman now mutaakhir, teknologi semakin tinggi, maka di zaman Nabi pada saat itu unta merah itu sudah menjadi cukup. Dan permisalan Nabi dengan menyebut unta merah, kenapa tidak unta hijau? Ada unta hijau, jadi the hawk. Unta merah saja. Ada unta kuning, ada unta putih, unta albino. Namun unta merah itu kebanggaan, dan dimisalkan oleh Nabi bahwa keuntungan kalian mendapatkan unta merah itu jika kalian melaksanakan sholat witir, itu tidak ada apa-apanya. Itu maksudnya. Khairun lak min humrin na'am. Dan begitu pun dakwah di hadits Ali, bahwa barang siapa yang memasukkan seseorang kepada Islam, mendapatkan hidayah, khairun lak min humrin na'am. Lebih baik daripada kalian mempunyai atau membeli unta merah. Maksudnya keutamaan yang besar. Inilah dari contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi, di antaranya hadis ini. Dan yang kedua, keutamaan man alima wa amila wa 'allama. Keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu dan orang-orang yang mendakwahkan ilmu. Maka di sini manusia yang menuntut ilmu dan mengamalkan dan mendakwahkan, ini keutamaannya. Disebutkan bagaikan tanah-tanah tadi
yang mana dia menampung air, yang mana dia menyerap air, namun menumbuhkan tanaman. Meskipun yang tadi menampung air tidak menumbuhkan tanaman, tetapi penampungan dari air itu menyebabkan hewan-hewan dan manusia mengambil faidah dari air tersebut. Dan faidah yang ketiga, zamul a'rad anil ilm, celaan Nabi kepada orang-orang yang lari dari menuntut ilmu. Bersifat umum, baik orang-orang kafir atau baik orang-orang muslim yang tidak mau belajar, sibuk dengan dunia, sibuk dengan sesuatu, akhirnya Allah jauhkan hatinya dari hidayah. Dan dari penyebab seseorang lari dari hidayah, jauh dari hidayah, heran kita, kok ada orang seperti itu misalnya. Ataupun yang tadinya salafi jadi tidak salafi, karena lari dari ilmu. Karena di sini celaan dari Nabi. Maka Nabi mencelaknya dengan, adapun bagi mereka orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, maka tidak mau menerima al-hidayah. Maka disebutkan orang-orang mereka itu, man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal al-huda minallah alladzi arsaltu bihi, maka tidak mendapatkan hidayah. Ini celaan dari Nabi. Orang-orang yang lari dari majelis ilmu tidak akan mendapatkan hidayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka jauh dari ilmu dan hidayah. Dan begitupun faedah yang terakhir, kita sebut terakhir saja, sudah capek kita. Keutamaan ataupun disebutkan di dalam hadis ini apa makna al-ghaits. Maka kita butuh sekarang apa makna al-ghaits dengan matar. Maka di dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz ghaits, seperti tanah yang dihujani dengan ghaits katsir. Apa makna ghaits? Dan apa bedanya ghaits dengan matar? Ghaits dengan matar, dia kalimat yang asalnya muradif. Makna muradif adalah asalnya satu. Maka makna dari al-lughawi tentang permasalahan al-ghaits dan tentang permasalahan matar, maka definisi al-ghaits, al-matar al-ghazir alladhi ya'ti bil khair. Dia adalah hujan yang lumayan cukup deras, hujan deras yang mana membawa kebaikan kepadanya. Yughithu minal jadb wa jama'ahu guyus wa adiyas. Maka dia berfaedah untuk manusia, membawa kebaikan terutama pada tanaman dan hewan-hewan, dan manusia juga menjadi tumbuh dari apa yang dia tanam. Maka jamaknya adalah guyus ataupun adiyas. Adapun matar, maka definisinya alma an-nazil minas sahab. Itu definisi matar. Dan di sini secara mutlak tidak disebutkan membawa kebaikan ataupun keburukan. Hanya air yang diturunkan dari awan. Itu definisi matar. Dan jamaknya matar itu amtor. Amtor katsirah fi hadhihi al-ayyam. Maknanya hujan yang banyak pada hari-hari ini. Dan dia bersifat mutlak, maksudnya bersifat baik dan bersifat buruk. Namun mana perbedaan al-ghaits dan al-matar? Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka didapatkan al-ghaits adalah dimutlakkan kepada hujan yang menguntungkan, hujan yang diberkahi. Hada makna al-ghaits. Maka makna al-ghaits berbeda dengan matar. Ghaits hujan yang diberkahi, meskipun hujannya besar namun tidak membawa banjir. Meskipun hujannya besar tetapi tidak membuat malapetaka. Itulah dinamakan ghaits. Dan pendalilan di Al-Quran banyak tentang ghaits itu memberikan kebaikan. Seperti Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, wa huwa alladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Maka maknanya, maka Allah lah yang menurunkan al-ghaits. Dinamakan ghaits bukan matar,
karena membawa kebahagiaan. Mim ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu. Mim ba'di ma qanatu ditafsirkan apa makna qanatu? Setelah kemarau panjang. Wa yansuru rahmatahu, dan Allah membagikan rahmatnya dengan ghaits ini. Di sini di dalam ayat Asy-Syura menjadi pendalilan bahwa ghaits itu diturunkan oleh Allah, hujan yang deras, maka faedahnya dia itu memberikan kebaikan setelah kemarau yang panjang, dan menjadikan Allah itu menyebarkan rahmatnya dengan ghaits ini. Ini tafsir dari salaf juga seperti itu. Dan juga di dalam kisah Yusuf tentang bagaimana Nabi Yusuf dijadikan pemimpin untuk khazinul amwal, untuk menjadi penjaga dari harta-harta kekayaan di Mesir, karena Allah memberikan ilmu kepadanya. Dan disebutkan summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas. Maka kelak pada saat itu, setelah kemarau panjang, akan ya'ti ba'da dzalika amun, yang mana padanya fihi yughathun nas. Pada tahun-tahun itu, hari-hari itu, bulan-bulan itu akan disebar rahmat Allah dengan yughathun nas, diberikan hujan-hujan, sehingga manusia pada saat itu dalam keadaan bahagia. Maka ini al-ghaits. Dan begitu pun di dalam ayat surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa. Maka Allah yang menurunkan hujan yang berfaedah. Adapun jika kita rujuk kepada kalimat mator, meskipun maknanya tadi hampir sama, namun mator bersifat mutlak, baik atau buruk, bahkan di Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang buruk, seperti penyebab turunnya adab. Maka antum lihat bagaimana di dalam surat Hud misalnya dan Al-Hijr, bagi pelaku homoseksual, apa Allah berfirman, wa amtarna 'alaiha hijarah min sijil mamdud. Maka Allah menghujani mereka dari batu-batu min sijilin mamdud. Dan juga di dalam surat Al-Hijr, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka dari sijil, antum telah mengetahui makna tafsir sijil. Inna kitabal fujari sijil itu, bukan sijil. Baik. Dan begitu pun di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa amtarna alaihim mataran. Allah memberikan hujan kepada mereka. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka lihatlah bagaimana Allah menghujani mereka dari perbuatan orang-orang yang mujrim. Maka di sini cukup 3 ayat, di sana masih ada 7 ayat yang lain kita tinggalkan. Menjadi pendalilan di Al-Quran itu ada 10 lafaz wa amtarna dan lafaz matar, ada 10. 3 yang kami sebutkan tadi karena kita sudah terlalu siang dan sudah capek. Maka kalimat-kalimat wa amtarna alaihim, wa amtarna alaiha di dalam surat Hud dan juga surat Ar-Ra'd dan juga surat Al-A'raf. Maka di sini Al-Hijr dan juga Al-A'raf disebutkan di sini bahwa matar itu diberikan untuk orang-orang yang diadab oleh Allah. Wa amtarna alaihim mataran, kami menurunkan kepada mereka hujan. Namun untuk apa? Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka lihat bagaimana balasan Allah dengan hujan itu kepada orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang jahat.
orang-orang yang buruk amalnya. Maka di sini bedalah antara al-ghaits dengan matar. Dan saya mau tanya di hadis ini. Di hadis ini disebutkan ghaits atau matar? Itu lafadznya apa? Di Al-Bukhari. Ghaits. Baca. Biar mereka pada